ya saat itu ya. Tapi hari ini khusus untuk Pak John atas permintaan Pak John Simon. Gitu. Jadi ini request yang sangat spesial karena saya merasa punya banyak hutang budi gitu ya pada Pak John Simon, maka saya menyanggupi untuk mengisi kuliah ini. Dan Pak John sudah memberikan penjelasan bahwa pesertanya mungkin tidak hanya para mahasiswa, tetapi ada juga pejabat gerejawi ya, namanya bisa macam-macam, dan mungkin juga ada beberapa alumni UKDW atau STT Intim. Saya lihat juga tadi ada mahasiswa bimbingan saya itu Rian ya, sekarang sedang menulis tesis, dia orang Makassar, ikut di acara ini. Jadi sangat beragam pesertanya, maka saya berusaha untuk menyampaikan materi yang semoga bisa ditangkap, dipahami oleh semua kalangan. Itu suatu tantangan yang tidak mudah ya, tapi saya usahakan untuk bisa demikian. Nah, Pak John ini sebenarnya bisa menjawab itu apa yang dimintakan kepada saya, persoalan hubungan Alkitab dengan LGBT. Saya tambah Q ya, dan AI ya. Tapi mungkin karena merasa ada hal-hal yang harus disembunyikan dan saya saja yang berbicara, maka saya yang diminta untuk berbicara ya, tidak mengapa. Dan saya senang bahwa dengan begitu saya mendapatkan masukan dari sisi yang lain, karena saudara-saudara tentu punya pergumulan yang tidak sama persis dengan kami di Jawa, khususnya di Jawa, di kota-kota besar yang mungkin juga sudah mempunyai banyak perubahan pemikiran dan seterusnya. Maka senang kalau nanti bisa mendengar hal-hal yang baru dari saudara-saudara. Maka nanti tanya jawabnya semoga hangat. Saya presentasi saja. Jadi 3 topik ini, Alkitab, LGBTQ, dan AI, ya, artificial intelligence ini agak sulit juga sebetulnya untuk dicari keterkaitannya ya, karena masing-masing ini punya persoalan, ya, punya dimensi tersendiri. Nah, kalau dari sisi studi teologi, Alkitab ini memang biasanya diurusi oleh orang-orang Biblika, termasuk saya. Namun yang LGBTQ itu biasanya diurusi oleh orang pastoral atau teologi feminis begitu. Yang AI ini biasanya diurusi oleh para etikus, ya, para ahli etika. Nah, tapi tentu saja ada sesuatu yang overlapping, yang bersambung antara satu bagian dengan yang lain. Maka saya memberanikan diri untuk menerima undangan ini. Bagaimana mengaitkan 3 hal yang seharusnya terpisah dan punya masalah besar sendiri-sendiri. Kita paham bahwa Alkitab itu adalah bagian atau hasil ya pergumulan dari para penulis, dari orang-orang yang hidup seperti yang diceritakan oleh Alkitab, yang adalah bagian dari masa lalu atau masa silam. Sedangkan LGBTQ dan AI itu merupakan persoalan masa kini. Jadi ini hal pertama yang perlu kita pegang, bahwa kita punya dunia yang berbeda, 2 dunia yang berbeda, 2 atau lebih, tapi setidaknya 2 dunia yang berbeda. Namun di sisi yang lain, kita tahu bahwa secara tradisi Kristen, Alkitab itu adalah kitab suci, dan karena itu dipakai sebagai pegangan untuk merefleksikan, merespon, berpikir lebih jauh, begitu ya, arti dari refleksi, atas fenomena-fenomena yang terjadi di antara para pembaca Alkitab. Nah, itu dari zaman ke zaman, dari masa ke masa,
termasuk masa kini. Nah, oleh karena itu, untuk dapat mempertemukan, katakanlah begitu, atau menggunakan Alkitab sebagai dasar berefleksi atau merespon tantangan zaman yang berbeda-beda, itu diperlukan hermeneutik. Ya. Ini singkat kata hermeneutik itu adalah bagaimana dua dunia tadi itu, dunia Alkitab dengan dunia pembaca, itu dipertemukan secara kritis. Ya, secara kritis ini sangat penting ya, karena sebagian orang memahami pertemuan itu bisa langsung saja dilakukan, dalam arti apa yang dikatakan Alkitab langsung bisa dipahami di masa sekarang. Seakan-akan pemahaman masa sekarang itu sama persis dengan pemahaman para penulis atau bahkan teks Alkitab itu sendiri. Nah, hermeneutika menguak persoalan itu. Kita dalam memahami tidak bisa lepas dari pemikiran kita. Jadi kalau kita menganggap kita memahami Alkitab, teks tertentu, ayat tertentu itu seperti yang kita pahami, dan anggap itu sudah benar, ini masalah ya, karena sangat mungkin pemahaman kita itu yang lebih berbunyi daripada pemahaman dari teks Alkitab itu sendiri. Maka hermeneutik mencoba untuk mendudukkan bahwa dunia teks, dunia Alkitab itu tidak sama dengan dunia kita, namun bukan tidak mungkin untuk dipertemukan. Ada yang memakai istilah dua horizon dipertemukan. Ya, horizon pengarang penulis Alkitab dengan horizon para pembaca Alkitab. Nah, sebagaimana pemahaman di masa Alkitab, pemahaman pembaca di masa kini itu beragam. Ya, jadi ini juga hal yang perlu selalu kita sadari, baik Alkitab maupun kita itu punya kepelbagian pemahaman tentang kehidupan, tentang bagaimana Tuhan ikut serta berperan di dalam kehidupan ini. Maka kita sangat dituntut untuk mempunyai sikap yang terbuka terhadap kepelbagian tersebut, baik kepelbagian di dalam Alkitab maupun kepelbagian di antara kita sebagai para pembaca Alkitab. Nah, yang seperti ini itu sangat penting. Jadi kita perlu wisdom, perlu menjadi bijaksana menanggapi kepelbagian tersebut. Namun pada akhirnya apapun yang akhirnya keluar sebagai pemahaman kita dari antara kepelbagian pemahaman tadi itu, atau apapun pemahaman yang beragam itu seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Ya. Jadi membaca Alkitab itu perlu bertanggung jawab secara etis. Kalau tidak, karena dengan alasan ini kitab suci, perilaku kita atau perbuatan kita bisa sangat tidak etis. Ya, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar moral. Ya, dengan alasan itu diajarkan oleh Alkitab. Nah, hal seperti ini tidak dapat dibenarkan. Ya, saya kira kita tetap harus mempertanggungjawabkan secara etis pembacaan atau pemahaman kita atas teks Alkitab. Nah, mari kita masuk satu persatu. Saya bukan ahli betulan dalam soal fenomena-fenomena baik itu LGBTQ maupun AI, tapi sedikit banyak ya belajar, mendengar ceramah, diskusi dan seterusnya. Nah, dari antara yang saya pahami, LGBTQ ini kan menjadi sebuah kontroversi. Ya, kontroversi yang pertama adalah di kalangan agama. Agama apapun itu ya, itu terjadi kontroversi. Ya, pertama berkenaan dengan jenis kelamin, ya, apakah itu manusia atau makhluk yang lain. Anggapan sebagian mengatakan ya hanya laki-laki dan perempuan gitu. Nah, sementara yang lain mengatakan itu tidak mutlak.
ya. Dan kasus-kasus yang sudah cukup lama sebelum LGBTQ itu muncul berkenaan dengan jenis kelamin adalah dalam soal misalnya saja orang yang dilahirkan dengan kelamin ganda. Sampai sekarang itu masih terjadi. Ya, memang itu dikatakan anomali ya, tapi itu kenyataan. Lalu bagaimana? Biasanya diputuskan untuk memilih salah satu. Nah, tapi dewasa ini pemilihan seperti itu juga bisa dipersoalkan karena berkaitan dengan konstruksi ya masyarakat mengenai jenis kelamin. Katakanlah dengan adanya kritik dari para feminis, seringkali laki-laki ditempatkan lebih daripada perempuan. Maka memilih jenis kelamin itu bisa jadi karena ada konsep bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan. But apapun yang terjadi, saya kira kita melihat ada persoalan di situ. Memang jarang-jarang seperti ini dibicarakan dengan terbuka atau bahkan dengan cukup detail atau jeli di kalangan Kristen sejauh yang saya tahu. Demikian pula ada orang yang ganti kelamin dan seterusnya. Nah, dimungkinkan yang seperti itu, misalnya secara hukum di Indonesia bisa saja. Kemarin siapa itu kasus yang seorang prajurit TNI berganti kelamin, nah itu dimungkinkan. Tapi di kalangan agama bisa menjadi sebuah kontroversi. Kontroversi yang lain di kalangan agama berkenaan dengan ini adalah bahwa manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk beranak cucu atau prokreasi, ya, melakukan fungsi prokreasi. Nah, tapi ya sadar atau tidak, pengertian ini kan dianggap tidak satu-satunya lagi gitu ya. Hubungan seksual bisa dimengerti juga sebagai sebuah rekreasi, punya fungsi rekreasi, tidak harus prokreasi, tidak harus anak ya yang dihasilkan. Bagaimana dengan yang tidak punya anak, atau bagaimana kalau KB dan seterusnya. Nah, jadi ketika berhadapan dengan LGBTQ, bagaimana mereka bisa prokreasi gitu ya, bisa punya anak ya. Kalau adopsi ya bisa, tapi kan harus ada yang melahirkan anak gitu terlebih dahulu. Nah, ini yang bisa menjadi kontroversi di kalangan agama. Demikian juga agama sering menganggap LGBTQ itu sebagai kelainan seksual. Jadi harus diobati orangnya, kalau secara agama harus ditobatkan supaya kembali ke jalan yang benar, yaitu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan saja. Nah, itu kontroversi yang terjadi di kalangan agama. Tapi juga di kalangan budaya. Ya, ini lebih luas daripada agama. Agama termasuk di kalangan atau berada di dalam lingkaran budaya dan dipengaruhi sebenarnya juga oleh budaya. Tapi kalau kita sejenak bisa memisahkan antara keduanya, maka kita bisa melihat perspektif budaya antara yang liberal dengan konservatif. Ya, konservatif cenderung untuk mempertahankan yang sudah-sudah, yang tradisional. Nah, yang liberal mendasarkan diri pada hak asasi manusia untuk menentukan nasibnya sendiri misalnya. Nah, maka kebebasan kaum liberal dengan upaya untuk mempertahankan apa yang sudah-sudah dari kaum konservatif itu juga menjadi kontroversi berkenaan dengan LGBTQ. Lalu bisa diperluas menjadi sesuatu yang kadang-kadang juga nggak begitu jelas parameternya, yaitu budaya Barat dan budaya Timur. Tapi setidaknya secara retorika dan politik ini seringkali dipakai untuk menamai atau membedakan diri. Terutama orang Timur sering mengatakan kami bukan Barat yang bebas. Orang Timur itu punya nilai-nilai, punya moralitas, kalau Barat sekena-kenanya, dan seterusnya. Tapi ini tentu tidak lepas dari paradigma ya, bukan kalau ditanya benar-benar yang Barat dan Timur itu apa ya,
sulit juga untuk menjelaskan persisnya seperti apa. Bagaimanapun itu menjadi unsur yang menyebabkan kontroversi juga. Nah, dari sisi cara berpikir, demikian juga ya, apakah yang disebut dengan gender laki-laki perempuan itu, kalau ya sementara orang mengatakan itu jenis kelamin, tapi yang dikenakan kepada jenis kelamin itu bahwa laki-laki punya fungsi ini, perempuan punya fungsi itu, dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial. Tetapi sebagian mengatakan itu adalah sesuatu yang alami, ya, sesuatu yang memang bisa diterima apa adanya, bukan sebuah keinginan atau kehendak. Nah, ini dalam soal cara berpikir, ya, juga karena feminisme yang sudah berjalan sekian lama di Indonesia juga sudah cukup masuk, ya, dan pemikiran yang memang dulunya kebanyakan dari Barat, tapi kebanyakan juga sudah disesuaikan dengan kondisi kita di Indonesia. Maka soal gender yang dulunya dianggap alami itu dipersoalkan. Apa betul bahwa perempuan itu harus melakukan pelayanan-pelayanan sebagaimana yang dikonstruksi oleh masyarakat, yang adalah untuk mengabdikan dirinya kepada laki-laki. Misalnya saja feminis memprotes yang seperti itu. Sehingga akhirnya konstruksi-konstruksi lama itu dipertanyakan kembali, atau yang dia dulunya dianggap alami sekarang dipertanyakan kembali, termasuk soal LGBTQ ini, apakah itu bisa diterima juga sebagai konstruksi mungkin baru, ya, atau sudah ada lama tapi sekarang ini dibicarakan lebih terbuka. Dalam pemikiran postmodern juga lebih bisa menerima, ya, sesuatu itu dipertanyakan atau dikonstruksi ulang, oleh karena cara berpikir postmodern tidak ada sesuatu yang dari sononya, katakanlah begitu, yang fix atau final. Kalaupun ada orang yang mengklaim itu laki-laki perempuan itu final, itu fix, itu tentu datang dari konsep atau asumsi tertentu, bukan, dan tidak bisa didasarkan pada bukti di luar pemikiran. Nah, ini tapi persoalan filsafati, ya, yang cukup hangat untuk dibicarakan. Nah, tentang artificial intelligence, kita tahu pertama-tama bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) itu sangat pesat. Orang sudah bisa bikin robot yang melakukan apa saja, ya, yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia, dengan menanamkan artificial intelligence ke dalam otak, dalam tanda kutip, si robot ini, sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang selayaknya dilakukan manusia. Bahkan kalau manusia itu berubah-ubah tergantung suasana hatinya, tergantung sudah makan atau belum, tergantung bayarannya, tergantung apresiasi atau tidak. Kalau robot konsisten, ya, dalam melayani atau melakukan pekerjaan, dia jauh lebih konsisten, ya. Di tengah-tengah itu terjadi juga harapan yang besar kepada artificial intelligence, entah dalam bentuk robot, entah dalam bentuk komputer, entah dalam bentuk yang smart, pintar-pintar itu, termasuk smart city, karena sudah ada smartphone. Jadi semua itu nanti digerakkan dari satu tempat berdasarkan atau dengan menggunakan artificial intelligence. Orang bisa mengetahui semuanya. Sekarang ini juga kita bisa mengetahui ini dalam soal lalu lintas, misalnya saja ada pelanggaran, ya, tentu dengan kamera lalu diolah dengan face recognition, bisa ketahuan siapa yang nyetir, ya, terus bisa ketahuan juga di mana dia tinggal dan seterusnya. Nah, dalam alam kapitalis yang seperti ini memang disambut dengan gembira, oleh karena prinsip kapitalisme kan efektif dan efisien. Jadi kalau kita bisa menggunakan artificial intelligence, maka pekerjaan itu bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ya, dan efektif.
tingkat kesalahannya kecil dibandingkan dengan manusia. Ya, tadi lagi bahwa orang itu tergantung moodnya, orang tergantung juga apresiasi. Kalau apresiasinya tinggi, wah semangat kerjanya luar biasa begitu. Ya, jadi berubah-ubah. Nah, sedangkan kalau artificial intelligence ini konsisten, maka menyenangkan dengan memakai peralatan-peralatan seperti ini untuk menghasilkan produk, menghasilkan layanan ya, yang sangat presisi gitu ya. Nah, ini dalam prinsip kapitalis atau konsepsi kapitalis sangat disambut dengan baik dan makin lama makin dikembangkan. Ya, saya kira kita semua tahu misalnya di Cina yang masih secara formal itu komunis ya, dipimpin oleh Partai Komunis, tapi sudah sangat maju dalam menggunakan artificial intelligence ini. Ya, yang di sana mungkin susah untuk dipersoalkan karena itu pemerintah yang melakukan itu semua gitu ya. Jadi orang-orang seliweran di jalan segala macam itu bisa dideteksi ya lewat face recognition untuk didata siapa dia dan seterusnya. Masa COVID juga bisa diketahui ini orang kelihatannya punya gejala COVID atau tidak dan seterusnya. Nah, itu membuat pekerjaan pemerintah menjadi jauh lebih efektif gitu ya. Semuanya bisa terkontrol dan kontrol itu bisa dilakukan secara sentralistis misalnya saja. Tapi di kehidupan sehari-hari orang banyak menyambut misalnya saja kalau penggunaan artificial intelligence ini diterapkan pada rumah tangga. Ya ada misalnya tadi yang saya sebut ada telepon pintar ya smartphone, tapi bisa dipakai untuk menggerakkan misalnya pagar rumah ya dari jauh sudah di setel semacam remote gitu, dia bisa buka sendiri, nanti kulkas nyala sendiri pada saat yang sudah ditentukan, ya AC juga nyala sendiri, mati sendiri sesuai dengan pengaturan misalnya saja, ya dan sesuai dengan ada orang atau tidak di situ gitu ya. Kalau ada orangnya dia menyala, ada orangnya dia mati dan seterusnya. Itu menyenangkan sekali yang seperti itu ya. Nah, lalu yang kita lihat secara khusus pada dunia maya, ya kalau kita bicara saja pada internet, terus pada media sosial ya yang banyak dipergunakan oleh semua kalangan hari-hari ini, maka itu menjadi media komunikasi atau penyebaran informasi yang sangat masif ya. Kalau dulu koran sekarang tidak laku ya, semuanya lihat berita dari medsos atau koran-koran digital ya, usaha pemberitaan digital dan seterusnya. Namun kan kita tahu pada akhirnya orang sibuk sekali dengan itu dan bisa menciptakan fenomena yang disebut dengan hiperrealitas atau paling tidak realitas yang dilebih-lebihkan, augmented reality gitu ya. Jadi kita mendengar berita ini, berita itu, apakah itu benar terjadi atau tidak, tapi dikemas dalam berita digital yang membuat kita itu langsung percaya, bahkan merasakan kegentingan, kegawatan, atau kesukacitaan yang luar biasa. Itu karena berita-berita seperti itu. Nah, seringkali dikatakan karena cepat sekali datang dan perginya, maka tidak sempat orang bersikap kritis. Ya, jadi seringkali orang menjadi pasif, hanya menjadi penerima dan pelempar berita itu. Ya, terjadi juga fenomena yang disebut hyperconnectivity atau hiperkonektivitas. Orang menjadi terhubung. Sekarang perang Ukraina, kalau dulu kita, apalagi zaman saya masih remaja, tahu berita itu kan dari Dunia Dalam Berita, TVRI jam 9 malam. Nah, sangat terbatas. Zaman itu orang semua mendengarkan, melihat TV jam 9 itu, menyimak berita-berita sampai kalau banyak sekali yang diberitakan itu menyedihkan, lalu bukan dunia dalam berita, namanya disebut dunia dalam derita misalnya saja, istilah yang sempat dipakai. Kalau sekarang tidak perlu, karena setiap detik kita bangun pagi, tidur malam, berita itu mengalir semuanya. Ini terkoneksi
jauh di sana, di Eropa perangnya, tapi kita merasa itu bagian dari kita dan sebaliknya. Nah, pada saat yang sama terjadi juga hyper-individualism, ya, karena orang merasa saya sudah tahu atau berada di kancah sosial yang sangat luas, bahkan global, tapi nyatanya dia sendirian di kamar atau di tempat tertentu. Di keramaian pun dia asiknya juga dengan HP-nya, begitu ya. Jadi akhirnya terputus ya konektivitasnya dengan yang nyata, gitu, dengan yang realita bukan maya, gitu. Nah, itu terjadi hyper individualism atau hyperindividualisme, ya. Nah, maka bisa saja orang nanti dari sisi psikologinya merasa sepi, justru aneh ya, terkoneksi dengan banyak hal tapi merasa sepi, gitu ya. Nah, itu gejala-gejala yang nampak lebih besar lagi sejak COVID, ya, karena walaupun tidak bisa keluar secara fisik, tapi terkoneksi secara maya, virtual. Tapi toh akhirnya orang-orang yang biasa bertemu orang dengan fisik, ya, secara fisik merasa kesepian, walaupun banyak yang bisa dia lakukan, Zoom meeting kayak ini, ya, video call segala macam, face call segala macam, tapi toh akhirnya kesepian juga. Nah, itu yang terjadi karena hyper-individualism tadi itu. Nah, dunia maya itu juga dialami sebagai sebuah setting kehidupan, ya, dalam pengertian hyperrealitas. Akhirnya itu menjadi sebuah dunia sendiri, lalu orang ya hidup seakan-akan juga sudah di sebuah dunia, tapi sebenarnya dunianya dunia virtual, dunia maya, gitu. Entah itu grup-grup, mulai dari WA grup sampai grup-grup yang ketemu-ketemuan lewat Zoom dan seterusnya. Itu bisa saja ada misalnya virtual church, gitu ya, itu ada satu gereja yang melakukan pelayanan hanya secara maya, ya, lewat pertemuan maya, internet, ya, memakai internet, gitu. Nah, sampai dengan soal ekonomi yang sekarang itu ada yang disebut cryptocurrency itu. Nah, ini mungkin nanti ada hubungan dengan metaverse. Hanya saya mengatakan, Pak Simon, saya tidak terlalu menguasai, karena yang saya tahu metaverse itu kan dunia game, ya. Game memang sudah sangat maju pesat sekarang ini. Kalau kita punya anak atau punya ponaan, ya, cucu segala macam yang senang dengan game-game virtual begitu, wah, itu dikembangkan, ya, oleh para pembuat program game itu sedemikian rupa sampai gamenya itu hidup betul, gitu ya. Perang ya kayak perang betul, gitu ya. Terus kita melakukan transaksi ekonomi segala macam ya kayak betul-betul di sana. Tapi itu game, ya. Dan para pembuat game itu menghasilkan uang yang sangat besar sebetulnya. Di samping itu juga gamernya uang besar, ya, dari bermain game. Nah, lalu muncul yang cryptocurrency itu antara nyata dan tidak nyata. Sebagian memang sudah bisa dipakai untuk beli rumah, beli mobil, tapi sebagian yang lain masih belum begitu. Saya lihat di Indonesia ini masih belum diakui sebagai mata uang. Ya, di BI mengatakan ini tidak bisa dipakai untuk jual beli barang, gitu ya. Kalau di Amerika ada yang sudah bisa menerima kalau kita bayar dengan Bitcoin dan seterusnya. Salah satu dari cryptocurrency. Ya, nah, situ kita coba amati, ya, pergerakan yang seperti ini. Ya, nanti saya kembali lagi pada persoalan siapa yang paling diuntungkan dari semua ini, karena tidak semua orang, gitu ya. Nah, kemudian perilaku akhirnya kalau kita kebanyakan hidup di dunia maya itu, orang kalau lihat Twitter, TikTok segala macam itu berani yang mengkritiki Jokowi misalnya saja, dan sebaliknya melempar isu yang kalau di dunia nyata dia nggak berani, di dunia maya dia berani. Di dunia nyata dia diem, di dunia maya agresif banget, gitu ya. Nah, jadi bisa ngomong apa saja. Dari satu pihak memang dunia virtual, dunia maya itu menjanjikan. Nah, dalam arti begini, seperti juga promosi dari
mereka yang para mogul, para pemilik dunia maya, Facebook segala macam, bahwa dengan kehadiran dunia maya itu tidak ada lagi pembedaan antara orang kaya, orang miskin, pendidikan, tidak pendidikan, ya. Jadi sangat egaliter, semua orang bisa mendapatkan akses yang sama. Berpendapat juga begitu, nggak harus para ahli, orang awam juga bisa berpendapat apa saja gitu, ya. Asal jeplak katanya orang Jawa, asal ngomong juga bisa kayak gitu. Nah akhirnya kita ini jadi nggak tahu lagi ini beneran atau tidak gitu ya. Nah, terus kemudian muncul istilah post-truth ya. Jadi kebenarannya sudah dilewati, sudah tidak lagi perlu seperti zaman dulu dipersoalkan secara moral dan seterusnya. Nah itu kalau dalam dunia politik sangat-sangat digunakan. Ya, kita lihat fenomena di Serikat, Donald Trump itu menang juga karena dia bikin hoax dengan pasukan cyber, kalau di sini bilang. Semua bergerak untuk menyiarkan berita tentang lawannya itu jatuh, jelek, dan seterusnya. Sedang bagus. Nah, di sini juga digunakan itu. Zaman pemilu yang lalu. Pasti juga di 2024. Ya, cara-cara seperti itu. Dan cukup bisa menghasut orang gitu. Itu luar biasanya gitu. Nah, tapi muncul masalah yang sangat dianggap besar ya, terutama di negara-negara yang sudah maju secara demokrasi, yaitu soal privacy. Karena kalau kita pakai misalnya cryptocurrency, Facebook segala macam, data-data kita itu masuk di sana semuanya. Jadi terus itu juga digunakan misalnya saja untuk namanya machine learning ya. Jadi bagaimana mesin itu bisa mempelajari perilaku kita sehingga tiba-tiba kita dapat tawaran apakah itu benda atau apa, pokoknya barang-barang macam-macam begitu loh. Kok sesuai dengan yang kita butuhkan atau apa ini kita ya, cara hidup kita begitu pas. Misalnya pendeta ditawari Alkitab misalnya saja, tawari jubah misalnya, lo kok tahu ya dari mana? Nah itu juga bantuan artificial intelligence gitu. Tetapi privacy lalu menjadi tidak ada dengan begitu, dan keamanan ya, jadi kita dijanjikan oh ya tapi terus-terusan bobol ya, banknya ya dibobol gitu, KTP apalagi itu pemerintah bolak-balik BPJS bobol, ini bobol gitu segala macam. Data kita itu mudah sekali untuk dipakai untuk ya baik maksud benar dan tidak benar. Benar itu para penjual produk memakai itu supaya nggak usah iklan besar-besaran, langsung datang ke kita masing-masing lewat WA, lewat Instagram segala macam, nawarin yang pas dengan kita. Maksud tidak baik yang ngambil uang kita yang disimpan di bank atau apa yang bisa diakses secara pakai internet ya. Nah, tapi dengan adanya itu semua, sebenarnya kita itu tetap tidak bisa memastikan apa yang terjadi di masa depan. Maka saya kadang-kadang itu juga heran dengan, wah nanti di masa depan semuanya metaverse atau segala macam. Loh iyalah, memang kita itu perubahan itu begitu cepat. Tapi apa ya akan betul-betul seperti yang diramalkan. Yang meramalkan begitu dan senang adalah yang membuat. Gitu. Jadi Facebook, ya Mark Zuckerberg segala macam, kaya-kaya itu. Elon Musk segala macam, Tesla itu yang salah satu pemilik Bitcoin, kaya-kaya gitu. Karena semua orang gerombol di situ gitu. Dan akhirnya ya memperkaya mereka yang memiliki apa itu platform-platform tadi itu gitu. Ya termasuk yang punya TikTok, punya WhatsApp segala macam, wah itu luar biasa kayanya gitu. Ya, nah, tapi tetap saja menjadi pertanyaan ya, untuk yang lain-lain itu apakah akan memiliki keuntungan seperti para pemilik sosial media segala macam, platform-platform yang gede-gede itu gitu. Itu yang masih menjadi pertanyaan. Saya sih tidak seoptimis itu ya, saya pribadi. Nah, kalau kita masuk di dunia kitab, ini agak melompat ya, tadi bicara fenomena, kembali ke dunia masa kini,
ke dunia Alkitab dulu. Tadi saya di awal mengatakan ini kan dua dunia yang berbeda. Maka dalam mempertemukannya perlu sikap kritis. Apa toh bedanya? Nah, dunia Alkitab dulu. Ya, ini secara garis besar ya, kita tidak bisa detail. Pertama, Alkitab itu sebenarnya menggambarkan suasana kehidupan yang kita sebut dengan kehidupan agraris atau dunia agraris, ya dunia pertanian, peternakan yang masih sangat sederhana. Ya, alam pikirnya juga demikian. Maka kalau kita membaca Alkitab itu, kalau kita terbiasa hidup di alam pertanian agraria gitu ya, peternakan itu bisa cepat nangkap. Tapi kalau orang-orang yang sudah hidup di zaman yang kayak tadi itu semuanya artificial dan di kota, maka agak susah untuk nangkap itu. Ya, misalnya hari-hari ini kita bicara tentang melestarikan bumi karena tanggal 22 itu hari bumi gitu ya misalnya. Nah, kita melihat di Alkitab ada banyak bagaimana Tuhan dipuji, dimuliakan lewat fenomena alam, awan-awan, binatang-binatang dan seterusnya begitu. Itu nggak mudah. Sekarang ini saya ada di Surabaya di sebuah hotel lantai 10, di depan saya itu pemandangan kota, isinya rumah-rumah saja dan gedung-gedung tingkat tinggi gitu. Nah, ini kalau membayangkan seperti Mazmur susah sekali kalau yang saya lihat kayak begini gitu kan. Nah, gitu. Tapi itulah dunia Alkitab ya. Pelan-pelan memang mengalami urbanisasi. Ya, maka kalau kita mendapati misalnya bagaimana Yerusalem itu diharapkan dalam visi para nabi menjadi kota damai segala macam, kota. Nah, kota di sini tentu urban ya, dengan segala perangkatnya di situ yang ada. Nah, tapi tidak wilayah-wilayah yang ditinggali oleh orang-orang di desa-desa. Beda, terjadi perbedaan. Di desa-desa itu hidupnya sangat komunal, ya. Keluarga kampung itu sangat kuat. Sedangkan di kota itu menekankan pada hierarki, misalnya pada raja, pada imam sebagai penguasa agama. Jadi sentralnya pada istana, sentralnya pada bait Allah. Ya, kalau kehidupan keluarga, sentralnya itu pada rumah-rumah. Gitu. Bayangin kalau kita membaca cerita seperti Abraham yang ya berjalan dari satu tempat ke tempat lain, ya tentu dia membawa semua keluarganya, semua harta bendanya, gitu ya. Nah, ketika mau berdoa ya bikin saja mezbah di tempat dia berada, gitu. Habis gitu jalan lagi ke tempat lain. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan harus di satu tempat terus-menerus, gitu. Tapi tadi kalau kita melihat ada Yerusalem sebagai pusat, ada bait Allah, ada istana raja, pikirannya terbalik. Semua harus di Yerusalem. Segmen identitas tidak suaranya. Ada masalah kan? Ada masalah? Sorry. Enggak, Bapak. Sepertinya ada audio yang terbuka, Pak. Yang bocor. Silakan lanjut, Pak. Oh, oke. Ya, saya balik ya. Pak John, saya tolong diingatkan ya kalau sudah 15 menit ini, karena mungkin panjang sekali. Ya. 15 menit sebelum habis ya Pak John, saya diingatkan. Iya, sampai jam ini Pak, sampai jam 11 ya. Ini jam berapa sekarang? Masih 15 menit lagi. 15 menit lagi. Waduh, ya cepat kalau begitu. Ya. Maka kemudian ya ini ada persoalan imperialisme yang datang dari luar ya, misalnya Asyur, Babel, Romawi di zaman Perjanjian Baru yang membuat orang-orang di wilayah Palestina tadi itu atau Israel itu berhubungan dengan tempat-tempat yang lain, maka terjadi mobilisasi. Nah, lalu terjadi ya tanggapan-tanggapan terhadap kehidupan yang jauh lebih kompleks daripada kehidupan di desa-desa. Itulah suasana Alkitab. Nah, maka kita mendapati selalu ada sense of crisis ya di Alkitab itu, dan ditanggapi dengan adanya harapan perbaikan. Jadi ada sense of crisis karena kehidupan berubah tadi itu. Satu,
caranya supaya hidup menjadi baik di masa mendatang, melewati atau mengatasi krisis adalah kembali ke masa lalu yang ideal. Ya, selalu kita lihat patokan penciptaan pertama, ya entah itu Kejadian 1 atau penciptaan yang seperti di Mazmur, bagaimana kalau kita kembali ke suasana yang seperti itu. Tapi itu tidak satu-satunya suara. Kita juga mendapati ada nabi-nabi yang melihat bahwa patokannya adalah yang kita sebut dengan humanisme religius. Ketidakadilan itu harus diberantas, ya penguasa yang menindas itu harus diberantas, ya. Jadi ini sangat menekankan pada keadilan sosial. Nah, itu menjamin akan kelangsungan dan masa depan yang baik. Nah, tetapi ada juga yang menjawab dengan cara mengusahakan dan mengembangkan soliditas bangsa atau identitas bangsa, terutama di Perjanjian Pertama dalam rupa bangsa Israel. Jadi kayak cerita Yosua, harus setia semuanya pada satu keberadaan di tengah pluralitas, harus masuk pada satu bangsa yang utuh, ya. Nah, ini satu pandangan. Kalau di Perjanjian Baru ya selalu surat-surat Paulus segala macam agar masuk pada gereja yang benar itu seperti apa. Walaupun di Perjanjian Baru tidak berdasarkan bangsa, tapi berdasarkan agama. Tapi jawabannya adalah membangun soliditas diri, ya, atau melakukan integrasi ke dalam diri sendiri. Nah, kemudian ada juga jawaban yang sifatnya apokaliptik. Ya sudahlah, dunia ini memang kacau, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah Tuhan datang, Tuhan akan mengakhiri semua kekacauan dunia ini dan menggantikannya dengan sebuah dunia yang baru. Tapi jangan lupa ada juga jalan mistik, terutama yang kita lihat pada Yesus, ya. Itu dia mengajarkan tentang cinta. Nah, itu seakan-akan dia tidak terlalu mengutamakan soal soliditas bangsa, soal ketidakadilan sosial dan segala macam, tapi lebih kepada internal katakanlah reconstruction, ya, pada bagaimana kita merekonstruksi diri kita sendiri agar mengarah kepada cinta Tuhan. Nah, maka kita ini yang kayak begini ini memang terasa kurang sekali mengaitkan diri dengan persoalan-persoalan sosial, ya, lebih kepada mistik, ya, lebih pada pembebasan diri. Ya. Nah, ini salah satu jalan yang juga ada di Alkitab. Nah, sedangkan dunia sekarang itu tadi sudah saya sebut-sebut kapitalisme. Kita lihat bahwa kapitalisme sudah menang karena dulu masih ada perang dingin segala macam, sekarang sudah habis, ya. Termasuk kalau kita lihat entah itu Rusia, entah itu Cina, entah itu Kuba, ya sudah kayak kapitalis gitu, ya, walaupun secara formal masih disebut komunis gitu. Namun tetap saja ada perlawanan dari pandangan sosialis. Di dalam dunia kapitalis selalu juga ada suara yang bicara tentang bagaimana kita memedulikan juga pada mereka yang ditinggalkan atau yang teraniaya, ditindas, dan seterusnya. Nah, kaum humanis sekuler juga menentang kapitalisme karena kalau kapitalisme itu dibiarkan, terjadilah kesenjangan yang luar biasa, ya, yang tidak menjamin kesetaraan. Terjadi malah justru diskriminasi. Dan akhirnya orang dibeda-bedakan berdasarkan status sosial, bahkan ras, dan seterusnya. Ini ditentang oleh kaum humanis sekuler. Tapi karena humanis sekuler itu cukup kuat, ya, sekarang ini kita lihat, ya, suara humanisme itu cukup diterima oleh banyak kalangan, lalu ya timbul reaksi terhadapnya gitu. Jadi kayak counter reaction. Karena dikhawatirkan, wah kalau begini semua sama, lalu kita nanti hilang ini punya identitas kelompok kita, entah suku, entah agama, dan semuanya. Kalau semua orang dipandang sama, maka di Eropa misalnya saja gerakan-gerakan populis, ya, gerakan kanan itu menguat, ya. Perancis ini sudah masuk pada pemilihan presiden, Marine Le Pen yang mewakili sayap kanan, anti imigran, anti asing, itu punya
suara cukup kuat ya, itu naik pesat gitu ya. Sedangkan yang berpikirnya lebih humanis kayak Macron itu menurun, walaupun tetap saja tetap mayoritas, saya kira tetap menang, tapi makin didekati oleh yang kanan begitu. Nah, di Eropa memang ini terjadi ya. Nah, juga kita melihat bahwa dengan adanya kondisi yang seperti ini, ada sikap-sikap sektarianisme, bahkan kalau disebut boleh dengan kata barbarisme, jadi xenofobia, termasuk juga bisa Islamofobia, Kristianofobia, gitu. Semua yang asing atau dianggap asing itu dimusuhi, gitu. Nah, karena tadi bahwa perubahan zaman itu lebih ke arah yang humanis tadi, semua orang diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Orang khawatir terhadap itu. Nah, enggak tahu. Menurut saya sih sebenarnya ini reaksi ya. Jadi sebenarnya di dalam hati orang sih setuju juga terhadap pemberlakuan non-diskriminatif kepada yang lain. Cuman karena khawatir konsekuensinya, maka ada reaksi yang menutup diri. Sementara juga terjadi gerakan hijau itu yang memang tidak menjadi konsentrasi kita, tapi perlu disebutkan upaya-upaya untuk memulihkan dan mencegah kerusakan lingkungan dan seterusnya, ini juga menjadi bagian pergumulan di dunia kita sekarang ini. Ya. Nah, titik temu Alkitab dan masa kini, saya kira satu hal yaitu tadi yang sudah saya sebutkan di awal, kesadaran akan adanya krisis itu bisa menjadi nilai atau poin yang kita angkat di masa sekarang ya, entah itu krisis lingkungan, krisis sosial dan seterusnya. Terutama kalau berhadapan dengan reaksi-reaksi terhadap humanisme tadi itu, reaksi yang sangat sektarian, fobia-fobia itu gitu. Itu bisa kita anggap sebagai krisis kehidupan. Nah, maka itu mempertemukan kita juga dengan krisis yang dirasakan oleh Alkitab. Imperialisme itu, jadi tadi itu entah pemilik Facebook segala macam itu sangat imperialistis ya. Semua orang sepertinya menghamba kepada dia sadar atau tidak sadar. Semuanya pakai. Kita sih awal-awalnya selalu gratisan, seneng gratisan. Itu kayak dulu Nestle jualan susu bayi ya, diberi gratisan, lama-lama ibu-ibu sudah nggak mau lagi ASI. Akhirnya tergantung kepada Nestle. Nah, ini juga fenomena yang sama. Krisis juga yang kayak gitu. AI itu bisa dipandang juga sebagai sebuah krisis karena kebergantungan kepada pemilik tadi itu media sosial dan seterusnya. Nah, bagaimana ada harapan untuk mengatasi krisis ini? Ya, apakah melalui kritik kenabian, ya atau kita melakukan konfirmasi terhadap nilai-nilai humanis dan prakteknya? Nanti kita kembali kayak masalah LGBTQ dan seterusnya itu, gitu ya. Atau kita juga bisa memakai jalan mistik atau cinta. Ya, jadi kita mencoba untuk tidak terlebih dahulu membesar-besarkan yang namanya identitas dan seterusnya, karena lagi kita mencoba untuk melihat kerelatifan dari semua yang nampak itu untuk masuk ke dunia yang jauh lebih luas dan seperti cinta yang Tuhan ajarkan kepada kita gitu. Nah, berarti kita tidak terlena atau terhasut oleh berbagai bentuk ketakutan dan penyelesaian persoalan yang sifatnya sesaat kalau kita memakai yang seperti ini. Saya kira ini untuk sekolah teologi ya memang penting sekali untuk menekankan kembali ya filsafat, karena teologi bisa saja mengajarkan hal yang terlalu sederhana, tapi juga di gereja ya pemahaman teologi itu karena tadi dunia yang makin kapitalistik semuanya itu cepat datang cepat pergi, maka orang tidak sabar untuk mendalami sesuatu yang abstrak dan dianggap memakan waktu, tidak bisa segera digunakan dan seterusnya. Maka tantangan kita itu adalah terhadap promosi teologi yang mudah dan individualistik terlalu ke surga, entah lewat lagu-lagu, entah lewat ajaran-ajaran, apalagi di YouTube segala macam
wah menyenangkan, wah kayaknya mudah diterima dan seterusnya, tapi tidak ngajar berpikir dan tidak kritis. Sedangkan etika yang kita perlukan adalah yang sifatnya memang dialogis, tidak datang dari kita, tidak top down. Ya, ini yang benar, ini salah, tapi mencoba untuk berdialog. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan jiwa. Kayaknya memang makin banyak orang yang sakit jiwa. Ini pertanyaan yang sering dilontarkan orang, kalau boleh saya jawab cepat-cepat ya. Apakah LGBTQ itu diperbolehkan? Ya, sama seperti pada heteroseksual, iman Kristen berpatokan pada penebusan oleh Kristus yang membawa pembebasan dan pengharapan kepada seluruh umat manusia dan bukan penghakiman. Maka sejauh kaum LGBTQ menghayati arti penebusan Kristus tersebut, dan sejauh orang lain juga memandang dari perspektif itu, orang LGBTQ perlu diterima sama dengan heteroseksual. Kalau ada pertanyaan, bukankah di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan saja? Ya jawabnya memang benar. Namun pemahamannya adalah bukan semata-mata soal jenis kelaminnya, namun laki-laki dan perempuan itu berarti keseluruhan umat manusia. Gambaran itu juga berkaitan dengan perintah beranak cucu dan bertambah banyak, yaitu melakukan prokreasi. Tetapi prokreasi manusia itu juga harus memperhatikan keberadaan makhluk lainnya, agar pada akhirnya kehidupan yang berimbang, damai, dan sejahtera dapat dipelihara. Maka prokreasi tidak harus merupakan kewajiban mutlak. Ini bagi orang Protestan tidak masalah karena menerima KB misalnya saja. Nah, tentang AI, apakah AI ciptaan Tuhan? AI sebenarnya adalah ciptaan manusia, tetapi manusia adalah ciptaan Tuhan. Maka secara tidak langsung AI adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau begitu apakah AI itu baik? Nah, itu bergantung pada penggunaannya dan sejauh mana AI dapat menyejahterakan semua orang. Tadi dalam presentasi saya menekankan berulang kali siapa yang disejahterakan lewat semua yang kita lakukan dewasa ini dalam dunia virtual. Dan bukan kelompok tertentu saja. Ya. Nah, pertanyaan lain, apakah dengan AI manusia sudah menggantikan Tuhan? Nah, memang AI itu telah meningkatkan kemampuan manusia berkali-kali lipat dan membawa harapan-harapan besar. Namun bersamaan itu juga menciptakan masalah-masalah baru seperti privacy dan security yang tadi saya sebutkan. Di samping masalah-masalah psikologis seperti kesepian dan asosial. Maka AI punya keterbatasan-keterbatasan dan tidak menggantikan Tuhan. Tetapi pandangan dan perlakuan yang berlebihan terhadap AI dapat menimbulkan kesan bahwa AI sudah seperti Tuhan. Jadi ini persepsi ya, persepsi kita gimana. Nah, saya memilih persepsi yang tidak terlalu optimistis, yang tidak terlalu berlebihan terhadap AI. Nah, terakhir, tanya yang seringkali juga muncul, apakah gereja perlu berubah dengan adanya LGBTQ dan AI ini? Jawaban, secara esensial gereja tetap sama dari sejak lahirnya di abad pertama Masehi, bahkan sebelum itu bila mengacu pada cikal bakal gereja dalam kehidupan umat Israel. Namun, sebagaimana terjadi sepanjang segala abad, konteks gereja berbeda-beda dan berubah-ubah. Maka dalam masa sekarang pun gereja juga perlu berubah. Tujuan perubahan itu adalah agar misi gereja tetap dapat dijalankan dengan cara yang komunikatif dan dialogis. Dengan demikian, gereja menjadi relevan. Nah, itu sama seperti inkarnasi Kristus ke dalam dunia dalam wujud Yesus dari Nazaret. Sebagai seorang Nazaret, Yesus berada dalam masyarakat, budaya, dan zaman yang spesifik, namun pesan yang dibawakan bersifat universal. Dalam iman Kristen, Yesus diterima sebagai Tuhan, maka kehadirannya bisa di mana saja dan kapan saja, yaitu dalam konteks-konteks yang spesifik dan konkret. Nah, saya sudah mengantisipasi pertanyaan yang muncul, tapi nanti kalau masih mau ditanyakan, saya tinggal membuka kerpean saya ini untuk menjawabnya. Demikian Pak Simon. Maaf kepanjangan ini. Baik, terima kasih Pak Robert. Bapak Ibu dan saudara-saudara, masih ada waktu 1 jam ke depan kurang lebih ya.
untuk kita bisa memperdalam, memperkaya, dan dalam interaksi tanya jawab. Tapi saya ingin menyinggung dua hal yang penting saya kira tadi disampaikan oleh Pak Robert, bahwa kalau kita bicara AI ya, artificial intelligence, maka sebetulnya di dalamnya juga ada ideologi. Nah, ini yang perlu kita sadari dan kita periksa secara kritis. Dan ideologi itu seringkali seperti kamera obscura itu ya, yang membuat kita tak sadar. Dan karena tak sadar, maka ternyata ideologi itu memperkaya kelompok tertentu. Nah, itu poin-poin penting saya kira. Kemudian ketika kita bicara LGBT, saya kira salah satu poin penting yang masih akan menantang kita untuk mendalami itu adalah bagaimana narasi-narasi lokal dalam kebudayaan, ya, bahwa apakah LGBTQ itu fenomena postmodern atau sebetulnya dalam pengalaman kebudayaan Nusantara ada sebetulnya hal-hal yang sudah kita anggap sebagai LGBT itu. Misalnya di konteks masyarakat Bugis itu ada bisu misalnya ya. Nah, baik, saya tidak panjang-panjang. Saya ingin buka sekarang siapa yang ingin berinteraksi langsung dalam tanya jawab ini. Saya buka dulu 2 atau 3 atau 4 orang. Silakan. Pak Pendeta Bakri yang pertama ya, silakan. Ya, terima kasih. Kebetulan saya di tingkat sinode diangkat sebagai di Komisi HIV/AIDS dan Narkoba. Dan sekarang kami tangani ada lebih 100 penderita HIV/AIDS di Rantepao, dan 80% itu adalah pelaku LGBT. Jadi kami ada beberapa yang mendampingi dan ada juga tenaga medis yang memeriksa kesehatan tiap bulan. 3 bulan sekali kami bertemu untuk mengadakan pendampingan itu. Kadang-kadang dari rekan-rekan yang kadang-kadang yang tidak memahami bahwa ini sesuatu penyakit yang terkutuk karena perilaku seksual itu. Ya, jadi dan kadang-kadang ini juga membingungkan para pelaku ini karena dari 80% ini ada yang LGBT yang terlibat secara aktif dalam hubungan seksual dan juga ada biseksual yang banyak terlibat hal itu. Sehingga kita berpikir gimana tinjauan teologisnya yang sebenarnya, dan ini yang membuat saya antusias mengikuti ini. Bagaimana untuk mendekatkannya. Dan saya sangat bersyukur dari Pak Pendeta Robert solusi untuk menjadi pemikiran kita bagaimana untuk pendampingan rekan-rekan ini yang terlibat, karena biasa 2 bulan sekali atau sebulan sekali ada yang meninggal karena penyakit ini, yang biasanya mungkin biasa hepatitis atau TBC atau penyakit lain yang membunuh mereka, tapi karena sudah tidak ada ketahanan tubuh karena sudah terkena HIV/AIDS sehingga mereka meninggal. Dan sekarang ini ada sekitar 100 yang sementara kami dampingi untuk itu. Ya, itu saja. Terima kasih, Bapak. Baik. Yang kedua, Pendeta Dewi Penyami, ini dari Tentena, Pak Pendeta Robert. Silakan. Iya, terima kasih. Perkenalkan, Pak Pendeta Robert Setio, saya Pendeta Dewi Penyami, berasal dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ya, seperti Bapak Pendeta John Simon katakan, saya berasal dari Tentena, memang domisilinya di sini. Baik, terima kasih. Yang pertama, apresiasi yang besar bagi Bapak Pendeta yang berkenan untuk menjadi narasumber sekaligus menjadi fasilitator bagi kami berkenaan dengan seminar ini. Bela-belain Pak, di wilayah kami jadwal pemadaman lampu Pak. Tapi kami berupaya dengan teman yang lain untuk bisa ikut seminar ini. Karena rugi rasanya kalau dilewatkan Pak. Iya, baik. Yang pertama, ini berbicara tentang LGBT. Karena ini sudah menjadi trending topik dalam perkembangan gereja-gereja masa kini, di mana banyak sekali masalah-masalah yang terjadi
yang berbenturan dengan hal LGBT ini. Ya, yang pasti bahwa LGBT ini adalah merupakan satu orientasi seksual yang menyimpang, di mana pelaku-pelakunya itu sudah tidak lagi menggunakan akal sehat, ya, betul-betul mengutamakan hasrat, ya, hasrat seksual yang sekalipun itu disadari bahwa itu adalah suatu penyimpangan dari norma-norma agama, bahkan adat, budaya dan sebagainya, tetapi dengan adanya ini ya mereka enjoy saja. Yang menjadi persoalan ya di lingkup gereja, Pak, bagaimana pendekatan yang baik, solusi yang baik, sama pertanyaan saya dengan Pak Bakri tadi, untuk menyikapi kondisi seperti ini. Karena jujur ya, saya mau katakan bahwa para pelaku-pelaku LGBT ini bukan hanya pada golongan remaja atau pemuda, ya, tetapi ini juga ada dalam kubu gereja itu sendiri. Mohon maaf, dalam majelis jemaat ya, ada juga yang menjadi pelaku LGBT. Kemudian ketika ada pemilihan pada periode yang lalu, ada jemaat yang mengatakan, kok bisa yang seperti itu dijadikan majelis? Ya, tetapi karena dia punya talenta untuk melayani, ya, dia juga punya multi talent dalam seni dan sebagainya, sehingga dia juga terpilih karena orangnya juga cerdas, cakap, ya, di luar dengan kondisi LGBT-nya ini. Ya, ini yang menjadi sorotan. Jadi memang dilema, Pak. Apa yang harus dilakukan? Solusi apa yang terbaik? Pendekatan apa yang harus kita lakukan dengan menghadapi kondisi LGBT ini dalam lingkup gereja? Dan satu hal juga yang sudah menjadi apa ya, cara untuk memberikan pemahaman terhadap warga jemaat khususnya kepada anak-anak katekisasi, ya. Ini juga sudah merupakan apa ya, istilahnya salah satu kurikulum yang dimasukkan dalam pengajaran katekisasi, khususnya untuk topik LGBT. Nah, cuma yang dalam skop yang besar dalam lingkup gereja seperti yang saya katakan tadi, Pak, apa pendekatannya, apa solusi yang pas? Berikut yang kedua, berkenaan dengan artificial intelligence ini, ya sangat apa ya, membuat mata batin saya terbuka dengan pemaparan Bapak tadi, ya, bahwa memang ini benar adalah kemajuan dan teknologi informasi dan komunikasi, ya. Ada juga prinsip kapitalisme tentang efektif dan efisien, ada juga tentang hiperrealitas, ada juga tentang hiperkonektivitas, ada juga tentang hiperindividuali. Dan ini juga individualisme, ya. Kemudian ini juga berkenaan dengan masalah privacy dan security, bla bla bla. Yang saya mau tanyakan di sini, berarti ketika ini ada menjadi trending topik artificial intelligence ini, gereja, ya, gereja metaverse sekarang, ya, yang juga menjadi trending topik, berarti masuk juga dalam kategori artificial intelligence ini, Pak? Atau bagaimanakah? Karena kalau saya mau lihat detail-detail dari pemaparan Bapak itu sangat mengena dengan apa istilahnya, gereja metaverse yang sekarang yang menjadi isu-isu global untuk bisa masuk dalam gereja sewaktu-waktu bisa akan terjadi karena ini sudah ada rancang bangun tentang hal ini, Pak. Ya, hanya itu yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Berikutnya Pendeta Alvira. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya langsung ini ya, diefektifkan sebaik mungkin ya supaya ada waktu untuk yang lain. Terima kasih. Silakan Pendeta Alvira. Ya, Bapak. Terima kasih. Bapak Pendeta Robert Setio, terima kasih untuk pemaparan ini bagi kami. Seperti yang teman-teman katakan memang sangat membantu, dan saya ingin langsung saja kepada pertanyaan saya. Yang pertama, LGBTQ ini apakah memang secara keseluruhan ini terkait dengan penyimpangan seksual, dapat dikatakan seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan pertama tadi, kemudian saya melihat bahwa ada kesan yang saya dapatkan bahwa teman-teman atau saudara-saudara yang masuk golongan ini itu memang memiliki trauma masa lalu. Ada yang seperti itu karena kekerasan seksual di masa lalu yang mereka alami, tapi ada juga yang karena gaya hidup. Nah, mohon bantuan Bapak
sama seperti pertanyaan teman-teman tadi, bagaimana kira-kira pendekatannya? Karena kalau saya pribadi sebagai seorang pendeta, saya melihat bahwa tidak mudah untuk bisa menyembuhkan saudara-saudara seperti ini ya, apalagi terkait dengan luka batin ya, dan saya tahu itu hal yang tidak mudah. Jadi sekali lagi mohon Pak Pendeta untuk bisa membantu kami. Terima kasih. Baik, yang berikutnya Pendeta Retno, kita tampung sampai ke Pendeta Irma ya, yang terakhir ya, supaya include. Saya kira udah, ini sudah dianggap 2 termin lah berarti. Oke, Pendeta Retno silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk materi yang memberikan pencerahan bagi kami semua. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, bukankah LGBT dalam perjanjian pertama sudah dikatakan dengan tegas bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu juga yang menjadi salah satu alasan ketika Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, gitu ya. Dan kemudian dalam kitab Imamat juga dinyatakan bahwa dengan tegas bahwa ketika LGBT itu dilakukan maka hukuman mati dilaksanakan. Nah, tadi saya mendengar penjelasan Bapak tentang hukum kasih itu, tetapi bukan berarti ini ditiadakan gitu. Nah, saya takutnya bahwa kita terlalu toleransi terhadap kesalahan hingga pada akhirnya kita melupakan esensi yang utamanya. Sebenarnya mungkin manusianya kita terima tentu dengan pengembalaan dan pastoral hingga pada akhirnya bisa memahami bahwa itu keliru. Dan bukan LGBT-nya itu yang kita terima, tetapi pastoral sangat penting di dalamnya untuk memberikan pemahaman itu. Bagaimana pendapat Bapak soal ini? Lalu kemudian yang kedua, Pak, mungkin ini agak sedikit di luar konteks pembicaraan Bapak tadi ya, tapi masih ada hubungannya. Ada banyak perdebatan, tidak hanya di GPB saya kira ya, tentang Alkitab itu sendiri. Nah, menurut Bapak, apakah Alkitab itu adalah firman Tuhan ataukah berisi firman Tuhan? Itu yang kedua. Ya, dan itu dulu Pak, biar yang lain dapat ya. Terima kasih Pak untuk pencerahannya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Yang berikutnya ini apa? Pak Boim atau siapa? Pak Pendeta Boim atau silakan waktunya. Ya. Baik, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa kasih nyala kamera karena lagi rusak kameranya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas pemateri dari Pak Robert Setio selaku pemateri yang saya hormati juga. Mungkin perkenalkan Pak, nama saya Boim. Saya ini sebetulnya seorang Muslim, namun hari ini saya tidak mengatasnamakan agama karena saya juga salah satu seorang Muslim yang iman kepada Yesus. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang saya mau sampaikan mengenai materi yang sangat luar biasa ini. Jadi yang pertama itu yang pertanyakan berbicara tentang referensi dengan jawaban. Yang saya lihat ini, apakah kita menggunakan referensi jawaban tentang kebenaran, entah ini baik atau tidaknya, itu kita dari mana? Itu yang pertama. Ketika memang kita mengambil referensi ini melalui kitab yang kita akui, yang kita imani bahwa memang ini satu-satunya kitab sebagai jalan kebenaran untuk kita, seharusnya memang itu menjadi sebuah patokan dari kita. Kenapa? Karena mungkin ya, saya ini ada satu ayat yang saya ingatkan Pak, mengingatkan saya berbicara tentang LGBTQ ini di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 ya, yang menceritakan bahwa tentang sebetulnya tubuh kita ini adalah bait-bait Allah yang seharusnya kita jaga, dan apalagi namanya dirimu itu bukanlah kehendakmu sendiri. Jadi mungkin itu, dan pertanyaan saya mungkin cuma sekian Pak. Apakah memang yang kita ambil jawabannya ini bereferensi dari kitab atau dari referensi selain kitab itu? Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Boim. Berikutnya Pendeta Ronald Marbun. Ini murid Bapak juga nih Pak. Sekarang di bawah-bawah. Silakan Pendeta Ronald. Iya, makasih Pak Pendeta John, makasih Pak Pendeta Robert Setio. Ini dosen wali saya ya. Iya, makasih Pak pemaparannya. Saya membayangkan begini Pak, untuk LGBT yang pertama. Ada nggak ya penelitian tentang LGBT, khususnya penambahan orang-orang yang
menjadi LGBT begitu. Kira-kira saat ini semakin hari itu semakin banyak atau tidak gitu ya, karena kalau kita melihat perkembangan baik itu negara, tadi itu Bapak sampaikan, gereja, masyarakat, budaya, arahnya ke depan ini kan kita mau terbuka melihat mereka, menerima mereka secara terbuka. Nah, ke depan itu kita misalnya saya berbicara 1000 tahun, misal 2000 tahun, 3000 tahun ke depan, bisa nggak manusia ini, orang-orang ini LGBT semua, Pak? Begitu. Dengan perkembangan yang ada ini kan gitu. Karena bisa saja orang menerima. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya itu terjadi? Kan kita melihat ini kan mungkin 5000 tahun ke depan gitu. Manusia yang sekarang ini yang sekarang ini berubah jadi LGBT gitu. Bayangan saya seperti itu, Pak. Nah, yang kedua, Pak, sama dengan tadi AI tentang robot gitu. Dengan adanya EA, kalau saya melihat kapitalisme itu, sebetulnya hendak membuat surganya dunia sebetulnya. Mempermudah segala sesuatu. Segala sesuatu dinikmati dengan nyaman, dengan enak gitu. Jadi kita mau menciptakan dunia ini jadi surga gitu sepertinya. Nah, ke depan itu berarti kita akan berhadapan dengan robot gitu ya. Maka segala sesuatunya robot. Segala sesuatu akan ya semuanya teknologi yang berperan di situ. Maka memang tadi Bapak bilang tidak akan menjadi Tuhan, tapi pada akhirnya kita akan sepertinya ketergantungan kepada hal-hal yang demikian juga nanti. Apakah seperti itu ke depannya? Saya hanya melihat kira-kira 1000 tahun, 2000 tahun ke depan gitu, Pak. Kita ini perkembangan ini kan semakin hari semakin luar biasa cepat perkembangannya, sehingga teologi robot itu kira-kira bagaimana. Terus yang ketiga tentang pluralisme seks, Pak. Zaman sekarang ini kita melihat perkembangan atau perubahan bagaimana orang melakukan hubungan seks itu sama misal maaf kata dengan boneka dan segala sesuatu. Nah, itu Pak. Bagaimana tanggapan kita itu, Pak? Ya, makasih Pak Robert. Ya, berikutnya Pendeta Irma Suryani. Nanti kalau ada waktu Pendeta Riani ya, supaya ada waktu dulu untuk Pak Pendeta Robert jawab dulu. Pendeta Irma Suryani yang ini. Berikutnya, silakan. Iya, selamat siang semuanya. Selamat Paskah buat semua. Ya, terima kasih buat Pak Robert juga Pak John yang sudah memfasilitasi kami dalam seminar kelas saat ini. Sangat luar biasa materi ini. Seperti yang pembicara-pembicara sebelumnya bahwa kami meminta supaya ada cara-cara pendampingan yang dilakukan kepada yang disebut sebagai pelaku-pelaku LGBT ini, yang sebenarnya saya yakin bahwa kita semua sudah sebagai orang Kristen, khususnya hamba-hamba Tuhan, itu memahami bahwa hal ini bertentangan dengan firman Tuhan ya. Bahkan juga ada banyak pengalaman-pengalaman pelayanan di jemaat yang terkadang juga kita terjebak sebagai hamba-hamba Tuhan ketika berhadapan dengan pelaku-pelaku LGBTQ ini. Sehingga saya teringat Pak bahwa beberapa hari lalu saya berhubungan dengan mempersiapkan untuk mengikuti materi ini, saya menonton YouTube dan kemudian ada pasangan biseksual yang memang dengan secara terbuka mempublikkan tentang hubungan mereka dan bagaimana mereka dengan dengan begitu gembira tanpa ada rasa malu ataupun rasa bersalah. Saya tidak tahu apa keyakinan mereka, tetapi saya melihat bahwa ini juga mungkin terkait dengan penerimaan masyarakat dan termasuk juga gereja sebenarnya. Sehingga pertanyaan saya, bagaimana seharusnya sikap gereja menerima atau melihat keadaan seperti ini? Apakah memang harus selalu bertindak kasih dalam hal ini, merangkul, membawa kepada pertobatan, mendampingi, ataukah memang kita sebagai gereja yang memang harus
secara radikal dalam tanda kutip ya menyatakan bahwa ketika hal itu bertentangan ya memang harus ada efek jerah ya seperti itu Pak. Jadi saya lebih kepada sikap gereja harus seperti apa dalam menyikapi hal ini karena ini memang bukan lagi tantangan masa kini tapi dari dulu sebenarnya tetapi baru kalau pandang saya baru kemudian ini muncul dan menjadi viral untuk masa kini. Iya. Ya, saya kira itu dan sangat terima kasih materinya Pak, Tuhan memberkati. Ya. Baik, oke, Pendeta Riani silahkan. Biar 8 orang cukup ya, berarti sudah tidak dibuka lagi termin kedua lagi. Ya, Pendeta Riani silahkan. Ya, terima kasih Pak. Saya hanya mau menambahkan bahwa LGBT ini memang sudah menjadi isu dan sangat banyak seminar-seminar untuk LGBT. Hanya dalam kenyataannya, saya melihat banyak kasus juga bahwa yang sesungguhnya orang-orang yang normal, tetapi ketika mereka bergaul erat dengan orang-orang LGBT, bisa saja tertular istilahnya, atau mereka pun pada akhirnya dalam pergaulannya ya ikut-ikutan dengan itu. Apakah ada batasan secara teologi ataupun secara sosial supaya kita bisa membedakan yang manakah yang bisa diterima, yang di manakah batasan-batasan untuk kita menerima dan tidak menerima orang-orang seperti ini, karena ada yang memang sejak dari lahirnya, tetapi ada juga yang dalam pergaulannya ada ikut-ikutan. Jadi ini yang sulit untuk membedakan, dan kita pun sulit untuk berada di posisi mana ini gereja ini. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada 8 penanggap atau yang bertanya, memberikan pandangan, pendapat, atau cerita pengalaman. Pak Pendeta Robert, silakan mau mulai dari mana saja, silakan. Mudah-mudahan Bapak mencatat ya. Silakan. Ya, hampir semuanya kan menganggap LGBT itu masalah, dosa, perlu ditobatkan, perlu disembuhkan kalau itu sebuah penyakit dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya dari mana gagasan bahwa LGBT itu dosa dan seterusnya. Tadi disebutkan mengutip pada Sodom dan Gomora, 1 Korintus dan seterusnya. Nah, mungkin ada baiknya untuk dibaca dan dipelajari kembali apakah memang pengertiannya seperti yang kita punyai sekarang. Mengapa? Karena persoalan LGBT itu persoalan sekarang, bukan persoalan masa lalu. Tadi saya sudah pesankan dalam membaca Alkitab, prinsip yang harus kita pegang untuk kasus apapun, jangan menganggap bahwa dunia kita itu sama dulu maupun sekarang. Dan jauh lebih baik untuk menganggap dunia Alkitab dan dunia kita berbeda, maka memerlukan yang disebut dengan hermeneutik, yaitu memperjumpakan dua dunia yang berbeda itu secara kritis. Nah, dari situ, ini prinsip ya, prinsip hermeneutik ini perlu. Karena kayak tadi misalnya contoh, bukankah di Alkitab ada ayat yang mengatakan itu harus dihukum? Nah, kalau soal hukuman, Alkitab ada banyak yang tidak hanya tentang LGBT harus dihukum, misalnya anak nakal, kalau sudah keterlaluan ya dirajam. Apakah kita akan menerapkan yang seperti itu? Tapi saya sudah pesankan supaya dalam kita membaca Alkitab harus bisa mempertanggungjawabkannya secara etis. Jadi tidak boleh memakai alasan karena itu dari Alkitab, maka apapun bisa kita lakukan. Kita melihat ada banyak persoalan agama-agama di dunia sekarang ini yang mengganggu sebetulnya kan, karena perilaku berlebihan. Ya, kita sebut ekstremisme di Indonesia sampai ada moderasi beragama untuk mencoba mengatasi kecenderungan radikalisme ekstremisme. Nah, salah satu ciri dari ekstremisme radikalisme adalah penggunaan kitab suci untuk legitimasi terhadap sikapnya yang ya merusak tatanan sosial karena menganggapan bahwa orang-orang lain itu buruk, jahat, dosa dan seterusnya sehingga layak untuk entah diapakan saja, diperlakukan secara dengan kekerasan atau
diskriminasi, bahkan dengan cara menghabiskan mereka, ya memusnahkan mereka. Kita nggak setuju tentu saja terhadap sikap yang seperti itu, maka sebaiknya, bukan sebaiknya, kalau menurut saya jangan Alkitab atau kitab suci dipakai untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang oleh sekarang disebut dengan bigot atau bigotry. Jadi karena pandangan yang lain itu salah, maka kita meluruskan dengan cara yang apa saja sehingga membuat cara kita itu nggak masalah, ya, baik cara kekerasan dan sebagainya nggak masalah. Nah, yang namanya kekerasan kan tidak hanya fisik, pikiran juga gitu ya. Manakala kita sudah memandang orang itu salah secara pikiran, tinggal nunggu waktu untuk bisa berubah menjadi tindakan kekerasan. Manakala ada kesempatan. Nah, bagi saya masalahnya double. Kalau kita membiarkan pikiran-pikiran buruk itu ada di benak kita. Ya, sekali lagi, atas nama Alkitab tidak memurnikan pikiran yang salah, pikiran yang bigot. Nah, itu cara membaca Alkitab yang perlu kita tinjau ulang dan ulang. Ya, jadi kedua yang kita lihat, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana konstruksi atau bagaimana pemahaman Alkitab yang tumbuh dari dunia agraris berhadapan dengan imperialisme berubah menjadi keinginan untuk melakukan urbanisasi agama dan seterusnya. Nah, saya sudah menyebutkan juga bahwa di Alkitab prinsip prokreasi itu sangat penting, beranak cuculah. Kalau kita melihat kejadian 1 itu beranak cuculah, itu dianggap sebagai keharusan, ya, dianggap menjadi kewajiban manusia untuk beranak cucu. Nah, sudah cukup lama di dunia Protestan kita mencoba untuk memahami ulang pengertian wajib beranak cucu. Apakah memang itu berjalan sendiri atau perlu dihubungkan juga dengan kesejahteraan bersama. Lalu kita melihat bahwa itu satu paket dengan penciptaan dunia ini. Jadi kalau cuma soal beranak cucu, akibatnya justru merugikan atau ciptaan yang lain, maka itu masalah, termasuk juga merugikan manusianya sendiri. Lalu kita setuju misalnya pada keluarga berencana, pembatasan. Nah, dengan sendirinya implikasinya hubungan seksual tidak semata-mata untuk prokreasi. Boleh-boleh saja untuk menahan maksud prokreasi itu. Nah, terus dipahami ulang bahwa hubungan seksual juga bisa sifatnya rekreasi atau rekreatif. Hal-hal seperti itu kan sudah cukup lama ada di tengah kita. Sehingga pengertian laki-laki dan perempuan yang harus diikuti dengan beranak cucu. Dan kalau di Alkitab ada perempuan tidak bisa mengandung melahirkan, itu terkutuk. Ya. Nah, itulah dia, paham kita sudah berubah. Enggaklah, tidak harus prokreasi. Berarti kalau ada yang tidak bisa melahirkan, tidak terkutuk. Tapi lagi, dalam budaya setempat, bisa saja itu dianggap ada masalah kalau perempuan tunggal hamil. Habis menikah sekian lama, selalu pertanyaannya sudah mengandung, sudah kalau bahasa Jawa bati itu sudah punya untung berapa dan seterusnya. Jadi harus punya anak. Itu konstruksi budaya. Juga misalnya kalau menyimpang sedikit soal posisi perempuan, jangan lupa bahwa cukup lama gereja itu berpendapat nggak boleh perempuan jadi pendeta, perempuan jadi pimpinan gitu. Ya. Dan belum lama sebetulnya perubahan sikap itu terjadi. Itu pun tidak semua, masih ada gereja-gereja tertentu yang tidak bisa menerima pendeta perempuan. Kalau kita ketemu dengan kelompok seperti ini di Eropa,
Lalu kita kaget, loh kok ada yang berpikir seperti itu. Nah, maka kan kita perlu memperluas wawasan. Sebetulnya ini juga sebuah perubahan yang terjadi setidaknya baru di abad 20 sesudah Perang Dunia Kedua. Kenapa? Salah satunya karena gerakan feminisme, gerakan Kartiniisme, katakanlah begitu. Kita baru memperingati Hari Kartini. Jadi kalau perempuan sekarang itu diakui, ya dia punya kemampuan yang sama, itu hal baru. Nah, bukan tidak mungkin soal LGBT juga akan senasib dengan perempuan. Hanya memang membutuhkan waktu. Sekarang ini masih kontroversi. Nah, ini prinsip-prinsip yang kita lihat. Kalau sekarang kita mengacu lagi kepada Alkitab, misalnya Paulus, bagi Paulus yang paling bagus itu kalau orang selibat. Gitu. Kita lihat juga gambaran Yesus juga selibat. Mengapa? Karena pemahaman tentang kerajaan Allah itu segera datang. Paulus bilang, kok masa harus diributkan dengan soal kawin-mawin begitu, ya soal rumah tangga, masalah banyak ya seperti kita sekarang. Ya, setahu juga bahwa orang menikah itu masalahnya juga ada saja begitu. Tapi kan kita mengatakan, ya masalah bukan berarti jelek, gitu kan? Itu bisa menjadi pelajaran dan dalam kategorisasi pranikah orang diingatkan siap harus menghadapi perbedaan-perbedaan. Sehingga di zaman sekarang ini konflik tidak dilihat negatif, konflik dilihat sebagai kesempatan untuk orang menjadi makin dewasa, makin bijaksana. Mengapa? Karena perbedaan-perbedaan itu semakin terkuak. Dulu enggak. Kenapa? Ya karena takut. Orang enggak bisa mengutarakan perbedaan. Dulu kecenderungan LGBT ya sudah ada, tapi kan takut. Ya, saya hidup di generasi yang sangat takut kalau mengekspresikan yang seperti itu. Sehingga ada orang-orang yang saya tahu itu diam saja dan tidak mengekspresikan itu karena takut. Nah, kalau sekarang terjadi ada kebebasan, ya keterbukaan untuk itu, baru menyatakan diri. Nah, memang saya ngerti bahwa ketika kayaknya ketakutan itu disingkirkan, ada keterbukaan, lalu apa saja bisa terjadi. Yang tadi kasus HIV seksual 80% itu adalah LGBT. Nah, ini juga bisa, ya karena dulunya itu takut mengekspresikan itu, sekarang kayak ada kesempatan, terus itu menggunakan kesempatan ini untuk melakukan hubungan seksual yang ngawur-ngawur. Tapi kita perlu ingat yang ngawur-ngawur itu enggak hanya yang homoseksual, heteroseksual juga. Kalau kita mau lihat kasus HIV/AIDS terbesar di Indonesia ada di mana? Di Papua. Di Papua disebabkan oleh apa? Ya pelacuran. Dan orang Papua itu laki-laki Papua yang kita sudah dengar ceritanya, begitu dia menjual hasil bumi di kota, langsung pergi ke pelacuran. Ya, pulang-pulang bawa penyakit, berhubungan sama istrinya tertular. Terbesar itu di Papua. Dan itu bukan LGBT, itu heteroseksual. Jadi jelas yang kita harus hadapi dan kita tidak bisa setuju adalah hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kita di sini melihat mau LGBT maupun heteroseksual, kalau dia tidak bertanggung jawab, gonta-ganti pasangan, ngawur-ngawuran segala macam bermasalah. Tapi itu bukan soal LGBT-nya. Nah, sampai di situ saya mau cerita tentang bagaimana saya sebagai pendeta menangani kasus ini, dan sekarang ini juga sebagai seorang kawan dari kawan lama saya, anggota gereja, kami sama-sama aktif di gereja, anaknya. Nah, kebetulan karena mereka pindah ke Kanada, punya 3 anak, 2 itu LGBT, satunya lesbian, satunya gay. Pukulan berat bagi orang tuanya. Orang tuanya sama seperti Bapak Ibu Pendeta yang nggak setuju terhadap LGBT, sampai detik ini pun nggak setuju.
Saya harus banyak ngomong, mendampingi mereka. Tapi pengalaman pertama saya adalah ketika saya masih pendeta jemaat. Satu kali datang ada orang menemui saya, menceritakan betapa dia itu dimarah-marahi oleh pendetanya, didosa-dosakan oleh pendetanya, dan dia mengalami trauma yang sangat besar. Dia mengaku dia homo, gitu. Lalu datang kepada saya, ya pastoral. Nah, saya tentu juga datang dengan rasa simpati dan seperti Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, ini betul-betul begitu atau karena ikut-ikutan? Itu tahun pertengahan 90-an, jadi belum marak itu LGBT seperti sekarang. Nah, saya sebagai seorang teolog tidak punya kemampuan untuk meneliti seperti yang Ibu Bapak tadi tanyakan ini benar atau tidak. Maka saya menggandeng seorang psikiater yang waktu itu cukup terbuka dan mau mendalami ini gitu ya, persoalan ini. Ingat loh ya, psikologi itu juga ilmu yang berkembang. Kalau kita melihat keputusan psikolog, saya lupa namanya apa itu, dulu memang dianggap sebagai penyakit. Nah, sekarang tidak lagi dikategorikan sebagai penyakit. Anyway, saya meminta seorang psikiater untuk mendampingi, diteliti oleh psikiater ini, dan saya menghormati dia sebagai seorang psikiater ya, profesinya. Dia sampai pada kesimpulan orang ini memang dari sejak lahirnya sudah demikian. Nah, maka pastoral yang saya lakukan adalah menguatkan dia. Menguatkan dia dalam arti apa? Dia harus berhadapan dengan mungkin ribuan mata menuduh dia, ya mendosa-dosakan dia. Ya, jadi saya mendudukkan diri seperti Yesus yang berhadapan dengan banyak orang mau merajam perempuan yang berzina. Ini dianggap berzina, dianggap pokoknya miring banget gitu. Saya mengatakan tidak bisa menjanjikan untuk membuat banyak orang itu membuka mata. Tapi satu hal bahwa dia harus bertahan, dia harus punya iman tetap kepada Tuhan di tengah cacian, di tengah segala macam pandangan miring dari banyak orang itu. Ya itulah pastoral saya kepada dia. Nah, teman saya tadi itu kembali, 2 orang anaknya begitu, yang satu malah sudah menikah, lesbian. Waduh, goncangan yang sangat besar bagi dia. Teman saya kan orang Indonesia beneran, walaupun pindah di sana. Sekarang juga masih sering datang ke Indonesia gitu ya. Goncangan besar, susah untuk menerima gitu. Sekarang ya masih belum bisa menerima, tapi akhirnya mengatakan bahwa ini anakku. Saya mau apapun, ini tetap anak saya gitu. Saya nggak setuju, tapi mereka ini tetap anakku. Dengan berat hati mereka akhirnya bisa menerima bukan dalam arti LGBT-nya, tapi sebagai anak yang menikah misalnya dengan sesama jenisnya dan seterusnya. Tidak mudah. Nah, di mana orang-orang keluarga seperti ini bisa ngomong kalau Bapak Ibu sekalian sudah pandangannya negatif? Ya, nah ini loh. Kan bukankah kita itu mestinya bersama dengan orang-orang yang seperti ini? Bukan soal menerima tidak menerimanya, tapi belum apa-apa kalau kita sudah ngejudge, menghakimi mereka. Bagaimana mereka bisa ngobrol, bisa ngomong dengan sangat terbuka? Ya gitu loh. Jadi saya menghayati bahwa Yesus itu datang untuk mereka yang di dunia ini dipandang negatif, dipandang jelek, terutama juga salah satunya oleh agama. Mengapa banyak Yesus clash dengan pimpinan agama? Karena pandangan pimpinan agama itu, ini Torah mengatakan begini, hukum mengatakan begini, mau tidak mau harus begini. Sangat legalistis, tidak melihat manusia sebagai manusia, tapi seperti benda yang harus menyesuaikan diri dengan hukum. Nggak mau tahu apa yang terjadi. Nah, terus tadi saya mengatakan, bukankah secara teologis prinsip kita itu adalah redemption, penebusan. Dan apalagi di dalam cara berpikir Protestan, ya selalu
dipakai bahwa manusia itu ditebus di simul justus et peccator, sekaligus orang yang dibenarkan tapi berdosa. Artinya dia tetap saja mempunyai pergumulan-pergumulan, termasuk juga bisa berbuat dosa di sana sini, tapi juga dibenarkan atau ditebus oleh Tuhan. Prinsip penebusan ini jarang sekali dipakai untuk kasus LGBT. Yang sering dipakai adalah judgment, model apokaliptik, yaitu yang sering kali digunakan. Dan mengapa begitu? Karena dibayang-bayangi dengan sesuatu yang berlebihan menurut saya. Tadi pertanyaan Bang Ronald, apa jumlahnya makin banyak dan nanti semua akan begitu? Itu kan mungkin ekspresi kekhawatiran kita, gitu. Ya, bahwa satu kali akan semua akan begitu. Nah, coba kalau misalnya kita bayangkan orang itu selibat, ya kayak guru kita nih Pak Simon, Pak Ronald, Gary Singgi semua selibat, Pak Stefanus semua selibat, gitu. Sama aja konsekuensinya, kita tidak punya generasi kemudian kalau semua orang memilih begitu. Tapi kan itu mulia, jadinya agak lain. Saya sih memandang kehidupan ini tetap mengajar kita bahwa semua makhluk itu berlanjut. Ya, saya tidak punya dasar untuk mengatakan masa depan, ya, tapi siapa tahu yang punya dasar untuk mengatakan masa depan. Tapi melihat tren yang ada sekarang ini, tetap saja heteroseksual, tetap saja yang namanya manusia punya anak dan seterusnya akan berlanjut. Memang negara-negara maju, nah ini juga ya contoh bahwa orangnya heteroseksual, tapi jumlah manusianya turun, Singapura turun, Jepang turun, ya negara-negara maju apalagi di Eropa, orang pada satu jarang yang mau menikah, kalau toh menikah juga jarang yang mau punya anak gitu. Jadi krisis kependudukan gitu. Nah, tapi terus jangan dijawab, wow, makanya kita punya anak banyak-banyak gitu. Saya selalu mengingatkan, lah kalau anak banyak kita susah untuk ngurusnya, pendidikan nggak baik, itu kan malah jadi masalah. Tapi anyway, saya nggak berprinsip manusia itu dilihat dari berhasil tidaknya, ya. Siapapun manusia itu kalau ada di dunia ini, anak siapapun, pendidikan seperti apapun, itu dia manusia yang perlu diperlakukan sebagai manusia atau secara manusiawi. Jadi kalau ada orang tua yang kesulitan untuk mendidik anaknya karena beban yang berat, ya kita wajib untuk ikut serta mendukung mereka. Itu sejauh mereka sudah dilahirkan. Tapi seandainya bisa dicegah pertambahan penduduk, ketika penduduk ini sudah terlalu banyak, itu juga baik. Ya, jadi kita mendukung program keluarga berencana segala macam itu baik. Hari-hari ini kadang-kadang namanya punya anak itu ya dipakai politis supaya katakanlah kelompok kami tidak punah, maka punya anak sebanyak-banyaknya. Waduh, kalau sudah begitu ini sudah repot juga nih ya tujuannya gitu. Nah, itu ya. Jadi prinsip-prinsip yang seperti ini yang perlu kita pakai. Saya tidak yakin bahwa LGBT itu akan menguasai dunia. Saya di tengah semua kampanye-kampanye mereka, tetaplah mereka ini kelompok yang kecil. Tapi sekali lagi saya tetap juga tidak setuju terhadap perilaku seksual yang berlebihan, hubungan sana gonta-ganti pasangan, sama juga dengan heteroseksual, sama masalahnya. Kalau kita lihat dunia malam itu, waduh isinya macam-macam. Nggak hanya soal LGBT yang aneh-aneh, tapi yang heteroseksual juga aneh-aneh. Termasuk hari-hari ini adalah pedofilia. Tadi Ibu mengatakan, siapa tadi, ada majelisnya yang LGBT. Jangan lupa, mungkin juga ada, sekarang ini meningkat jumlah kekerasan seksual di dalam rumah sendiri. Ya, anak-anak perempuan diapa-apain sama mungkin bapaknya sendiri, omnya sendiri, banyak sekali terjadi yang seperti itu. Ya, jadi keprihatinan kita juga harus tertuju kepada yang seperti ini. Kalau itu memang perlu diprihatinkan. Ya, jangan sampai masa depan orang rusak karena perilaku berlebihan. Ya, hiperseksualitas dari orang-orang besar. Yang kita tahu tidak bisa lepas dari
konsep kekuasaan. Biasanya KDRT, biasanya pelecehan seksual itu dilakukan untuk menunjukkan saya lebih berkuasa daripada kamu. Jadi banyak sekali orang-orang yang melakukan pelecehan seksual itu atasan dan terhadap bawahan. Jadi ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi kekuasaan juga. Nah, ini penting ya. Ya itu, jadi saya mau menunjukkan bahwa luas sebetulnya persoalan seksual kita itu lebih daripada LGBT. Tapi sekali lagi bahwa LGBT yang aneh-aneh kayak tadi itu yang disebutkan, ya memang kita perlu memberikan pendampingan. Bukan pada LGBT-nya, tapi pada perilaku yang tidak sepantasnya, gonta-ganti pasangan dan seterusnya. Ya. Nah lalu apa ini pertanyaan Alkitab firman Tuhan, ya saya kira kita selalu menyadari bahwa Alkitab itu punya sejarah. Kalau kita belajar Alkitab kan jangan dianggap bahwa Alkitab itu mendadak turun sudah seperti yang kita dapatkan sekarang. Itu mengalami proses yang panjang untuk sampai pada bentuk yang kita miliki sekarang, apalagi kalau yang kita miliki sekarang adalah bentuk terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dalam bahasa Indonesia itu juga bisa salah paham kita. Saya sendiri kan di awal-awal ikut dalam proyek revisi terjemahan LAI. Ya, waktu masuk di Kejadian 1 ayat 1, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut. Ya. Terus saya tanya pada Pak Yus Badudu almarhum yang mendampingi atau dalam tim kami sebagai seorang ahli bahasa, Pak Yus, kalau Bapak mendengar seperti ini roh Allah melayang-layang di atas permukaan laut, seketika itu samudra belum berbentuk, yang dibayangkan laut samudra itu seperti apa? Loh ya seperti kalau saya ada di pinggir pantai melihat lautan, lah akan keliru. Bukan itu toh maksudnya gitu. Nah, kenapa? Karena terjemahan gitu. Jadi bahasa itu sangat terbatas, bahasa itu sangat kontekstual. Jangan dianggap bahwa kalau kita membaca Alkitab bahasa Indonesia itu sudah tepat segala sesuatunya. Belum lagi kalau membacanya di dalam konteks misalnya ajaran atau doktrin gereja. Ya, jadi tidak selalu sama antara yang dikatakan Alkitab dengan doktrin gereja. Nah, ini yang perlu kita pelajari lagi dan lagi. Ya, saya kira itulah fungsi dari pendidikan berkelanjutan. Kita semua itu mau untuk mencapai gelar maupun tidak gelar perlu belajar terus-menerus, termasuk saya sendiri tentu saja ya. Nah, mengenai referensi atas jawaban itu, ya yang dimaksud Mas Boim referensi itu bukan kalau nanti kitab suci yang ngomong A langsung dipahami A gitu. Lagi bahwa Alkitab dalam hal ini Kristen ya itu punya kompleksitas untuk bisa jadi seperti sekarang. Nah, dalam tradisi Kristen terutama di Protestan itu sudah sejak abad 17 dipakai yang namanya pendekatan kritis terhadap Alkitab. Jadi diperiksa maksud pengarangnya apa, teksnya bunyinya apa, semua itu dipertimbangkan. Sehingga tetap saja, sekalipun Alkitab dipakai sebagai referensi, cuman tidak harfiah, ya, tidak letterlek, berarti perlu banyak pertimbangan terhadapnya untuk sampai ke sana. Nah itu, ya. Nah tentu saja kita tidak hanya kitab suci, kita hidup sekarang itu juga karena masyarakat kita kayak tadi saya sebutkan tentang humanisme, itu kan dasarnya hak-hak asasi manusia. Itu kan hal baru setelah Perang Dunia Kedua. Kalau tadi saya mengatakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara etis, itu kan karena kita hidup di zaman modern ini, ya. Karena kita tidak lagi bisa memakai alasan yang dulu betul, sekarang betul gitu. Ya, sekali lagi prinsip bahwa Tuhan, kalau di Kristen itu bahwa Tuhan itu universal, mengatasi segala tempat dan zaman. Tapi lewat inkarnasi yang diperlihatkan pada Yesus,
ya, ketika dia menjadi Yesus Nazaret, Tuhan mau mengatakan, aku menyapa umatku itu dengan bahasa mereka, dengan budaya mereka, dengan pemahaman mereka. Tetapi bukan berarti bahwa bahasa, budaya, pemahaman itulah Tuhan. Enggak, gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Kondisi yang sangat spesifik, konteks kita ini harus direnungkan ulang, didalami untuk bisa kita sampai kepada realitas yang tinggi, yaitu Tuhan. Jangan menyamakan Tuhan dengan budaya, dengan bahasa, dengan ekspresi-ekspresi yang terbatas. Baca Alkitab selalu dipikirkan yang ditunjuk lebih daripada budaya segala macam yang membentuk Alkitab itu. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Jadi pengertian referensinya haruslah seperti itu. Kemudian AI dunia jadi surga lah, itu di dalam artikel yang tadi saya barusan berikan ada itu soal begitu. Jadi memang seakan-akan namanya surga itu kalau di dalam virtual reality atau dunia maya kan yang tidak fisik. Jadi seakan-akan kalau kita tiap hari dengan media sosial enggak fisik lah itu sudah kayak surga. Tapi ya bukan ya. Orang kan enggak mungkin hidup seperti itu. Kalau ada anak muda yang suka game lalu enggak pernah keluar-keluar dari kamarnya, berhari-hari mainan game terus begitu, nah pastilah ada masalah. Ya, orang yang seperti ini terputus dari realita, ada masalah. Nah, jadi AI bisa saja kayaknya mau menawarkan kayak surga. Nggak apa-apa, kamu nggak usah hidup bersama dengan orang lain, kamu di dunia game ini saja, di dunia internet ini saja sudah cukup. Ya, mungkin kalau yang tadi itu metaverse, terus cari peruntungan dari situ, ingin jadi crazy rich sebelum ditangkepi, atau kepingin dapat uang cepat banyak gitu segala macam. Tiap hari ngeliatin komputer naik atau turun, ya ini Bitcoin yang ku beli segala macam begitu, terus nggak peduli kiri kanan lah, repot. Omong-omong mereka yang menggunakan atau hidup dengan uang kripto tadi segala macam itu prosentasenya masih sangat sedikit pun di Amerika Serikat. Katanya cuma sekitar 2% saja. Nah, kalau di Indonesia ini kadang-kadang kan kita itu karena ada yang baru, ada yang heboh, semua orang melihat, wah semua orang membicarakan. Ya, kita harus akui memang sikap kritis kita itu kurang sekali. Kita ini, kalau orang Jawa bilang, anut grubyuk, dengar apa, rame-rame ke sana. Makanya Pak Harto dulu selalu mengingatkan, ya ojo gumunan, jangan waduh hebat, terus semuanya memperhatikan itu. Jangan gumunan, jangan mudah terheran-heran. Artinya dikelola dulu, dicerna dulu, dipahami dulu. Jangan cepat-cepat, apalagi cepat-cepat menyiarkan itu semua. Nah, jadi integritas, keyakinan diri, dan itu adalah bagian dari keyakinan iman kita. Itu perlu sekali kita gunakan ya untuk menghadapi yang macam-macam yang sifatnya bisa jadi pokoknya zaman sekarang ini bukan soal benar salah, tapi siapa yang teriak lebih keras, siapa yang diterima oleh massa, katanya gitu. Nah, ini tidak betul menurut saya kalau begitu. Ya. Nah, jadi lagi itu ya soal LGBT saya sudah sebutkan, bukan penyakit, bukan juga sesuatu yang harus dihukum, ya. Tapi kita coba lihat ini adalah ciptaan Tuhan dengan kondisi yang seperti itu, perlu kita dampingi dan bela justru terhadap mereka yang mau melempari mereka dengan batu, merajam mereka. Keluarga-keluarga yang akhirnya sangat stres karena masyarakat tidak bisa menerima anak-anak mereka seperti itu yang perlu kita dampingi. Dalam arti kita juga perlu persiapkan bahwa yang ada di luaran itu adalah seperti Yesus dengan orang-orang yang mau melempari perempuan yang dianggap berzinah itu.
Nah, maka Yesus kan selalu mengatakan, ya balok di matamu tidak kelihatan, tapi selumbar di tempat orang lain kamu lihat gitu ya. Jadi selalu mengingatkan tentang yang namanya penghakiman, tudingan, itu kalau tentang orang lain kelihatan jelas, tapi kalau tentang diri sendiri nggak kelihatan. Nah, ini yang berbahaya untuk komunitas kita, untuk kehidupan gereja kita. Begitu saja ya dari saya. Tentu kalau ada ketidakpuasan, pertanyaan lebih jauh, bisa tetap didiskusikan, tapi dengan Pak John Simon saja, atau dengan teman-teman yang ada di STT Intim. Nah, saya nanti ya bisa membantu di sana-sini ya, tergantung waktunya gitu. Hal lain, bacalah buku-buku. Yang kalau LGBT itu Pak Geri Singgi kan sudah pernah membuat buku tentang itu, cukup sederhana, mudah dipahami. Di sisi yang lain, kita memang mendapati ada orang-orang yang sangat anti dan pakai alasan macam-macam untuk mengatakan bahwa itu dosa dan seterusnya. Nah, orang-orang yang saya sendiri itu secara pribadi nggak cocok karena ya itu gayanya kan main serang agresif gitu. Nah, kalau saya senangnya mau berdebat, mau berdiskusi tanpa emosi. Karena semua yang kita mau pahami itu perlu sekali dicerna secara baik-baik dan mendalam. Nah, tadi saya mengatakan makanya pendidikan teologi itu perlu filsafat keilahian untuk mentes cara berpikir kita sendiri. Seringkali cara berpikir kita itu kacau juga gitu, melompat-lompat, tidak sistematis gitu. Jadi tiba-tiba kesimpulan belum sampai ada premisnya dan seterusnya. Jadi memerlukan kedisiplinan dalam berpikir. Kedisiplinan dalam berpikir untuk sampai pada kesimpulan. Nah, itu nggak bisa kalau dengan emosi. Nggak bisa kalau sudah dengan ngejudge, oh ini salah, ini dosa, nggak mungkin bisa. Kayak gitu ya. Nah, itu mungkin sementara yang dari saya, Pak Simon. Ini pas jam 11 waktunya Bapak. Baik, terima kasih Pak Pendeta Robert. Saya kira saya tidak akan menyimpulkan, Bapak Ibu sudah menyimak semua apa yang tadi ditanggapi balik dari Pak Robert untuk 8 Bapak Ibu yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, tapi saya ingin menyebut 1 atau 2 beberapa poin ya. Pertama, percakapan kita tentang LGBTQ itu memang semenarik kalau kita bicara tentang heteroseksual, karena persoalannya sebetulnya harus adil ya, bahwa kita ingin kritis kepada LGBTIQ, tapi juga harus kritis pada perilaku-perilaku yang kita yang dari kita ya, kita yang berada di posisi heteroseksual, termasuk juga fenomena pedofilia itu yang juga heboh ya hari ini, yang menjadi saya kira penyakit sosial. Lalu Pak Robert tadi juga merekomendasikan, saya kira ini teologi yang perlu ya untuk kita usung gereja juga, yaitu teologi penebusan ya, untuk mungkin mereparasi atau mengganti teologi penghakiman yang biasanya dipakai oleh gereja atau kita untuk menanggapi ya isu sosial seperti LGBT ini. Nah, saya kira 2 poin ini menarik untuk kita upayakan ya, untuk menemani kita dalam berefleksi di tengah-tengah jemaat gereja. Dan juga bahasa Alkitab itu penting ya untuk dijadikan titik tolak menuju realitas transenden. Jadi jangan menuhankan bahasa atau selesai pada bahasa, seolah-olah bahasa sudah yaitu kebenaran. Padahal sebetulnya kita dengan bahasa, dengan kebudayaan yang tercermin dalam Alkitab, kita jadi lebih sampai kepada realitas transenden yaitu Tuhan. Dan artificial intelligence saya kira penting untuk dilihat dengan pendekatan etika supaya kita tidak hanya sekadar
menerima manfaat dari kemajuan teknologi, tetapi juga tahu bahwa ada ideologi di belakang artificial intelligence itu yang seringkali kita tidak sadari itu sudah menipu kita dan membuat ada kelompok-kelompok yang termarginal dan ada kelompok-kelompok yang diuntungkan bahkan menjadi kaya raya oleh karena mereka memiliki akses terhadap teknologi itu. Saya kira demikian, kita tidak bisa membuka lagi waktu untuk berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Pendeta Robert. Kami doakan untuk Bapak cepat untuk mencapai jabatan guru besar, profesor. Dan untuk mahasiswa yang ada di Pascasarjana, terima kasih juga atas partisipasinya. Dan demikian juga dengan tadi dari Mas Boim, juga teman-teman yang lain dari kampus UKDW. Ini ada Mas Rene Rahadian ya, muridnya Pak Robert. Ya, ya. Dan kemudian mungkin yang lain yang saya tidak bisa lihat. Ada juga dosen SCT Intim, ada Ibu Elsa Ginting ya, saya lihat setia sekarang dari saya harus awal sampai itu. akhir. Dan memanggil tentu itu terima ya, kasih. Ibu Elsa yang terhormat. Iya, ini. Kenal Pak Robert? Ya, sangat kenal. Oh, sangat terkenal ini ya. Hanya Pak Robert, Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Oke. Dosen ya di STT Intim ya. Selamat menjelang profesor Pak Robert. Aduh, udah nggak usah disebut-sebut yang itulah. Oke. Oke. Baik, kita foto dulu ya. Bisa ada yang bantuan, siapa yang memfoto dulu? Buka kameranya. Laptop siapa yang oke punya? Bisa memfoto kita semua. Ibu Pendeta Retno atau siapa? Bisa foto kita nanti di-share. Ya. Lalu nanti terakhir doa penutup Ibu Pendeta Caroline Tatiwakeng ya, berdoa untuk kita. Terima kasih. Siapa yang mau foto? Silakan dibuka dulu kameranya. Saya juga bisa membantu. Saya bisa, Pak. Oke. Pak Robert penting untuk ini dokumentasi, Pak. Oke, saya juga udah foto, Pak. Ya. Ini Bu Riani, Bu siapa Alfari, Aspa Alfani, Megasari, Pak Selmin atau Pak Petrus? Oh, Ibu Selmin, maaf. Bu Riani? Ya. Oke. Silakan Bu, siapa tadi yang mau? Bu Selmin yang mau foto. Oh, sudah. Siapa yang foto lagi? Cukup? Saya tadi, Pak. Sudah, Pak. Saya sudah ya? tadi, Pak. Oke, sudah. Baik. Terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Ibu Pendeta Caroline berdoa untuk